Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sudah sarapan semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Semangat gak? Kok jawabnya nggak semangat? Semangat nggak? Semangat. Baik ya. Yuk, sebelum kita nanti berdoa, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih ya. Hari ini yang datang paling pagi siapa? Jaki. Jaki, silakan maju Jaki. Ya. Baik, terima kasih Jaki karena hari ini Jaki sudah datang lebih awal dari teman-teman yang lainnya. Tadi Jaki bangun jam berapa? 5. Jam 5. Tidurnya? Nah, jam 9. Jam 9 malam ya. Setiap hari begitu? Iya. Baik ya. Berarti Jaki polanya tidurnya jam 9, bangunnya jam 5. Setiap hari dilakukan seperti itu. Silakan Jaki pimpin doanya. Duduk siap. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Si Kamil sama siapa? Kamil sama apa? Kenapa sakit? Ya, sakit. Baik ya, Kamil dan Alfaridi sakit. Berarti yang lainnya sekolah semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Baik. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu apa? Ya, bukan lagu kebangsaan, tapi lagu wajib nasional ya. Baik, silahkan semuanya berdiri.
Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena air kasih daya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk apa? Biar apa? Biar semangat. Biar kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir secara komputasional. Tadi Jaki sudah menyebutkan katanya aktivitasnya sehari-hari yaitu tidur dan bangun tidur. Ya. Ya, itu juga sudah merupakan kegiatan pola dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tujuan hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan pola dalam berbagai konteks. Konteks masalahnya nanti yang akan kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akan menerapkan pengenalan pola untuk memecahkan masalah sehari-hari. Baik ya, akan memecahkan masalah sehari-hari. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu dua ya. Kita harus bisa kedua itu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu dua yang akan kita pelajari ya, yang akan kita capai tujuannya. Silahkan bukunya disiapkan. Sudah? Sudah dari tadi ya disiapkan. Baik. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh pola. Gambar apa ini? Ulat ya. Ya, ini gambar ulat katanya, ulat. Ya. Ini adalah merupakan gambar pola. Ini juga sama, ini ada gambar-gambar di sini nih, lihat ya. Nah, kenapa sih kita butuh pola dalam kehidupan? Apa? Biar bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Betul. Apalagi, Jaki? Apalagi? Tadi kan Jaki apa? Bangun, tidur, bangun dan tidurnya tepat waktu. Itu untuk apa? Untuk pola apa maksudnya? Mengatur kehidupan sehari-hari ya, mengatur. Apalagi? Dari sini ada lagi nggak? Ayo, ada lagi idenya? Baik ya. Jadi pola itu apa tadi? Mengapa kita butuh pola dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan? Mengapa kita butuh pola? Untuk mengatur, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan kegiatan kalian, ya,
Nanti akan lebih jelasnya, Ibu akan itu kan videonya ya, sebentar. Ya. Tolong disimak baik. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Boleh dicatat ya, yang penting. Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Sebelum itu, contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan Perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan, boleh dicatat, yang perlu boleh dicatat. Boleh dicatat ya yang perlu. Informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Nah, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Tadi sudah dijelaskan ya, berpikir secara komputasional. Apa? Berpikir apa? Nah, ini ya. Apa? Coba baca Firman. Ya, berpikir. Iya. Betul. Nah, di situ ada ya, lihat di papan tulis, berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Dengan pendekatan seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Ya, tadi sudah dijelaskan di video. Ya kan? Tadi Firman sudah nyimak ya, makanya Firman bisa jawab tuh. Alhamdulillah. Pengertian berpikir komputasional ya adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan memecah
masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, membuat abstraksi, dan merancang algoritma. Ya, agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara efisien baik oleh manusia maupun oleh mesin atau. Tapi di sini kita tidak belajar keempat-empatnya. Tadi kan ada apa? Pengenalan pola, apalagi abstraksi, lalu algoritma. Ya, hari ini kita akan belajar salah satunya, yaitu pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Tadi sudah disebutkan tuh contoh-contohnya. Contoh pengenalan pola. Contohnya. Baik, nah ya pengertiannya dulu, baik. Ya. Pengertian pengenalan pola apa? Ya. Kemampuan untuk melihat kesamaan, keteraturan, atau urutan dalam berbagai informasi atau peristiwa. Tadi kalian sudah lihat tuh, Ibu tadi tampilkan gambar pola-pola, ya kan? Nah, nanti kita berpikir, ini tuh bagaimana pola ini bagaimana? Kita agar lebih mudah menyelesaikannya, ya kan? Dengan adanya pola-pola, keteraturan atau urutan, kesamaan, oh ini begini ya. Jadi kita bisa lebih mudah menyelesaikannya. Baik ya. Contohnya apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pola. Ya, dalam belajar. Pembelajaran matematik. Nah, ya, contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. 1, dalam bidang matematika, pelajaran matematika, apa? Deret bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu polanya ditambah 2. Terus ada juga yang dikali 2. Ada yang di apa? Ditambah 1. Katanya ya, nanti macam-macam. Yang penting kalian sudah paham bahwa polanya seperti itu. Paham ya? Nah, yang kedua, cuaca. Untuk mengenali cuaca. Musim hujan. Kalau musim hujan, kalian akan apa? Bawa payung tentunya, ya kan? Kan kalian lakukan terus kan? Kalau musim hujan, bawa payung. Kalau musim hujan, bawa payung setiap hari. Kalau misalkan setiap hari hujan, bawa payung. Itu akan kita lakukan. Kegiatan harian. Setiap hari Senin, ada upacara setiap hari Senin kan? Setiap hari Senin, kegiatan di sekolah nih. Setiap hari Senin ada upacara. Hari Selasa apa? Setiap hari Selasa? Senam. Hari Rabu? Sarapan bersama, sarapan sehat. Hari Kamis? Literasi, membaca buku. Hari Jumat? Hari Sabtu? Ada kegiatan pramuka. Itu kita setiap harinya seperti itu. Berulang tidak? Berulang tidak? Berulang. Ya kan? Teratur kan? Setiap pagi, hari ini setiap paginya itu ya kegiatannya. Baik, sudah memahami ya? Sudah memahami? Baik, ya. Di sini ada tujuan pengenalan pola. Tujuannya untuk apa saja? Coba ada yang mau baca? Reni baca ya Ren. Tujuannya Ren, apa Ren? Baca. Baca Ren tujuannya? Membantu kita memahami di Ayo. terus Yang keras. Mana soal yang keras? Siapa yang keras? dalam Reni bagus. Ainun deh Ainun. membantu kita memahami struktur dan kebiasaan dalam suatu situasi. Ya, membantu kita memahami struktur atau kebiasaan dalam suatu situasi. Seperti tadi. Contohnya ya, kita misalkan kalau hujan situasinya, kita tentu bawa payung kan tujuannya. Memudahkan kita membuat prediksi atau keputusan cerdas ya, sama ya tadi ya, payung itu ya. Lalu membantu kita menyusun solusi yang bisa digunakan kembali untuk masalah yang
Mirip. Oh, ini mah mirip nih, gitu kan? Seperti itu. Baik ya. Hari ini ya, kita akan mengidentifikasi. Lalu kalian nanti akan menjawab yang bisa nanti ke depan. Lihat sama kamu. Ya, lihat. Baik-baik. Ada angka 2, 4, 6. Nanti seterusnya ini angka berapa? Ya. Nah, sekarang yang ulet satu dulu, yang ulet hijau. Siapa yang mau maju ke depan mengisi? Sok, dipahami dulu, jangan dulu itu. Sok, dilihat dulu. Dilihat dulu, diprediksi dulu ya. Sok. Diidentifikasi dulu, ini polanya berapa? Nanti Ibu tanya. Ya, ini polanya bagaimana? Kan tadi sudah dijelaskan. Ya kan? Ya, baik. Silakan. Pola yang ke-1 nih, ada angka 2, 4, 6. Nanti kalian seterusnya identifikasi, nih diapain nih? Iya, diapa nih gitu kan polanya. Lalu, ya berarti nanti kalian identifikasi ditambah berapa atau kelipatan berapa, terserah kamu ya, lihat di sini. Jadi yang ulet yang kedua, yang warna merah atau coklat pink ya ini, ya 3, 6, 9 dan seterusnya. Baik ya, nanti ada 3 orang berarti yang maju ke depan. Ulat yang biru diidentifikasi dulu sama kamu ya. Lihat, ulat yang biru itu berapa? 5. Ya. Oke ya. Siapa? Sudah bisa? Kamu yang nomor 1. Bagaimana Firman? Udah bisa ya, sini. Polanya bagaimana yang nomor 1? Jawab. Polanya bagaimana itu? 8. Enggak, kamu harus ngisi itu. Kan kamu tadi identifikasi. Polanya bagaimana? Pola ditambah 2. Ditambah 2. Penambahan 2. Betul. Silahkan Firman, isi semuanya. Sampai selesai. Ya. 8. Bagus. Ya. Betul? Betul ya? Betul. Kata Firman tadi katanya ditambahkan 2. Polanya yaitu tambah 2. Betul ya? Jadi 2 ditambah 2 jadi 4 ditambah 2 jadi 6 ditambah 2 jadi dan seterusnya. Tuh, sudah bisa membaca Firman. Sudah bisa mengidentifikasi pola yang muncul. Sekarang yang ulat kedua, siapa yang bisa perempuan? Oke, Fatimah silakan maju ke depan. Fatimah, ini bagaimana? Ditambah 3. Ditambah 3, kata penambahan 3, silakan. Tuh ya. Ya, isi semuanya Fatimah. Ya. Betul. Good. Bagus. Ya, sudah? Betul? Betul? Betul ya? Kata Fatimah ini polanya pola apa? Apa Fatimah? Pola tambah 3. Kalau yang tadi Firman bilang pola tambah 2 ya. Sekarang yang ulat biru siapa yang mau? Maju ke depan, silakan. Maju ke depan. Jaki, silakan Jaki maju. Silakan Jaki. Pola berapa Jak? Hah? Ini polanya berapa Jak? Apa Jak? Polanya 5.
Iya, betul ya. Polanya 5. Ditambah berapa? Ditambah? 5. Ditambah 5. Apa ya, betul ya? Tambah 5. Ya. Satu lagi, Jak, belum diisi. Betul? Betul? Tadi polanya ditambah berapa, Jak? Pola tambah 5 katanya. Betul ya? Artinya kalian sudah memahami. Sampai sini kalian sudah memahami nih. Oh, polanya begitu. Jadi gampang nggak ngisinya? Kalau sudah tahu polanya gampang nggak? Mudah nggak? Cepet nggak ngisinya? Cepet. Baik ya. Selanjutnya ada kamu mengidentifikasi lagi pola yang berikut ini. Berarti nanti ini warna apa? Gambarnya bagaimana yang ini? Ya kan? Yang belum ada. Lalu ini jadwal, lihat, diidentifikasi dulu. Ya, IPA, matematika, bahasa Indo. Lalu diulangi lagi tuh. IPA, matematika, lalu di sini di hari Sabtu ini pelajaran apa? Ya kan? Lalu polanya bagaimana? Ya, terus polanya apa? 3 hari. Ya. Ya, betul ya. Ya. Kan ini berarti yang kurang yang mana? Gambar apa? Iya, yang hijau. Berarti gambar apa yang hijau? Nah, nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Itu juga sama, lihat gambar apa yang ini? Ya, silahkan, betul. Bintang. Saya gambar bintang ya.
Gak apa-apa. Satu lagi bintangnya belum. Itunya. Ininya nih. Nah, Oh iya. nah udah, gak apa-apa. Lalu yang ini gambar apa ya? Ada dua nih. Tadi kan ini tuh, lihat polanya. Dua-dua kan? Berarti yang ini gambar apa? Ah, betul sekali. Akan gambar. Yang ini gambar apa? Kan ini ada berapa? Ini gambarnya ada berapa? Ini baru. Jadi harus berapa? Berarti itu yang mana? Ya. Tuh. Nah, sekarang yang ini. Berarti yang ini polanya bagaimana? Ini lihat, ini gambar apa? Ya. Itu di situ. Oke, hijau, betul. Di sini apa lagi? Segitiga. Betul. Ayo sekarang. Lihat polanya. Nah. Oke. Lalu yang ini gambar apa? Nah, gambar hati. Betul. Betul tidak? Betul. Good job dong. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Ya. Jadi kalian sudah memahami, tapi masih sedikit bingung yang jadwal ya? Ya nggak apa-apa. Nanti makin lama kita makin belajar, nanti bisa ya. Ini kan baru pengenalan. Baik ya, kita ice breaking dulu. Kita tepuk-tepuk dulu ya. Kalau ibu bilang 1, kalian tepuknya 2. Kalau ibu bilang 2, kalian tepuknya 4. Kan ditambah 2, ya kan? Kalau ibu bilang 3, tepuknya 6. Kalau ibu bilang 4, tepuknya 8. Baik ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kurang nggak? Tepuk 4. Iya, baik ya, selesai. Karena materinya pola, ice breakingnya pun harus pola ya. Kita pakai pola, gak apa-apa. Ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi. Semangat lagi. Semangat lagi ya. Baik. Tadi kita sudah mengidentifikasi berbagai bentuk pola dan seterusnya. Kalian lihat polanya, ya? Ya. Yang ini kan Senin IPA, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti jadwalnya 3 hari sekali ya, gitu. Baik. Ya. Hari ini Ibu akan bertanya lagi sama kamu. Ya. Mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Mengapa tuh? Apa manfaat pola untuk kehidupan sehari-hari? Tadi sudah disebutkan. Ya, ingat tidak? Ya, baik. Coba kita eksplorasi. Ya, dan kan, ya. Mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Mengapa? Kan? Silakan. Nah, ya. Mengapa pola? Sok. Mengapa tuh? Ayo kita berpikir. Mengapa? Tadi kan sudah dikasih materinya sama Bu Guru tadi. Sudah dijelaskan di video, ya. Iya. Mau di sini? Iya boleh. Boleh di kertas di mana aja. Boleh di mana aja. Nanti Ibu tanya.
Nah, ya. Mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Kan tadi sudah ya. Sudah Ainun? Iya. Mengapa pola membantu? Tadi kan sudah tuh. Sudah bisa apa tuh? Tadi kan sudah tuh ya dijelaskan. Agar bisa membantu kita memudah tugas-tugas yang diberi oleh guru. Oh, ya. Apalagi contoh-contohnya. Tadi sudah dijelaskan contohnya. Kan? Apalagi? Ayo. Kenapa? Mana? Tadi kan sudah. Komputasional itu apa? Apa? Komputasional. Iya, berpikir secara cepat. Mengapa pola membantu kita berpikir
Sudah? Yuk, siapa yang sudah? Sudah ya? Mengapa? Ibu nanti tanya satu-satu. Ya. Firman. Firman dulu. Mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Bacanya pelan-pelan. Karena pola mengatur masalah lebih efektif dan efisien. 2. Karena pola membantu kita dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari, contoh menggosok gigi, menyiapkan jadwal kegiatan sehari-hari, dan tidur dengan waktu yang sama setiap hari. Udah, Bu. Ya. Tadi Firman bilang pola mengatur masalah lebih efektif dan efisien. Mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Ya. Tadi. Ada lagi. Lebih cepat, lebih efisien katanya ya. Terus ada lagi enggak? Ayo Askia apa? Karena lebih kreatif dan lebih cepat. Lebih mudah katanya. Lebih mudah dipahami. Ya. Lebih mudah apa? Dipahami. Lalu apa contohnya? Apa manfaat? Manfaat pola untuk kehidupan sehari-hari. Manfaatnya? Manfaatnya untuk apa? Tadi Firman apa? Mana manfaatnya untuk apa, Gung? Menyiapkan buku untuk ke sekolah sehari-hari. Apa? Menyiapkan buku untuk ke sekolah sehari-hari. Ya, apa manfaat pola untuk kehidupan sehari-hari? Katanya untuk menyiapkan buku. Ya, boleh. Lalu apa lagi, Fatima? Belum. Belum. Ya. Ayo, Dan. Apa lagi, Dan? Apa tadi? Untuk kita mengenal objek seperti baju kita atau lain sebagainya. Ya, tuh. Ya, Ibu luruskan lagi. Jadi, mengapa pola membantu kita berpikir lebih cepat? Ya. Ayo, mengapa pola? Ya, karena untuk mengetahui kebiasaan, ya kan? Strukturnya. Ya, seperti itu kan? Tadi untuk mengetahui, kan kita sudah mengetahui tuh strukturnya, kebiasaannya. Ya kan? Jadi kita lebih cepat. Nah, maksud Firman tadi seperti itu. Cuma bahasa Firman kurang itu ya. Ibu jelaskan lagi. Lalu bisa apa? Langsung memprediksi. Ya, dan kita bisa membuat keputusan. Misalkan, oh ini tuh, udahlah aku bawa payung aja, takutnya hujan, ini udah mendung-mendung begini. Bawa payung aja. Ya kan? Sama, Bu Guru juga bawa jas hujan aja deh gitu. Meskipun panas tiba-tiba kadang suka ada hujan gitu kan gitu. Ya, tiba-tiba hujan, betul. Apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari pola? Untuk menyelesaikan pelajaran, ya tugas-tugas pelajaran, misalkan dalam matematika. Terus apa lagi? Hah? Ya, untuk kehidupan sehari-hari, misalkan dari bangun, ya? Ya enggak? Ya? Dari bangun dan sebagainya. Baik ya. Nah, setelah ini, Gung, Agung sehat? Ya. Setelah ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Ya, Ibu kasihnya dua-dua nggak apa-apa, tapi nanti satu aja. Ya. Silahkan. Nah, udah berdua-berdua ya. Nanti ini untuk didiskusikan, dipresentasikan ke depan.
ya berarti di nggak mungkin kan harus sama. Kalau pola kalau di sini kalau ditambah 8 harus sama 8. Ini kan enggak ya? Ya. Kali. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tambah 2. Nah, ini lihat. 2 tambah 2 benar. Benar. Enggak. Ayo diperhatikan. Ini kenapa? Jangan diisi, ini diteruskan. Polanya bagaimana? Ini kan 2. Ya kan? Ya kan? Oh, ditambah. Nah, terus 2 jadi 4 nih. Diapain? 2 dikali berapa? Dikali 2. 4 dikali 2 berapa? Ya, berarti polanya bagaimana? Polanya bagaimana? Polanya iya, di sini berarti udah 16. Berapa isinya? 16 kali 2 kan di sini dikali 2 polanya. 16-nya ada 2 kali. Ayo. Ya, berarti polanya nih, Dadan udah nih. Nah, tuh kelompok ini lihat nih, udah juga nih, lihat di sini. Tuh si Dadan, berarti di 16 kali 16 32 kan? kali 2, 16 kali 2 kali 2. 16 tambah 16. Ya, betul. 16 tambah 16 berapa? Oh, betul, isinya di sini 32. Udah 32 berapa lagi? 32 dikali 2 kan? 32 tambah 30. Kayak gitu. Kali 2 berarti. Berarti ini polanya berapa? Dikali oh iya betul. Ditulis di sini dikali ini polanya. Oke. Sekarang yang ini. Nah, polanya betul. Ayo, ya diskusikan. Nomor 2? Iya. Enggak, di sini isinya di sini. Ini polanya bagaimana? Tadi. Kalau ditambah nanti juga harus tambah berapa? Polanya. Ini kan ini bisa 32 isinya apa? Di sini isinya yang 32, bukan di polanya. Polanya nanti lain begini. Ini di sini. Polanya apa ini nanti? Kan tadi sudah dijelaskan tadi Ibu di depan itu. Pas apa? Mana lihat? Iya, dikali 2 polanya. 32 udah 32 berapa lagi? Isi lagi. Kali 2 berapa? Ini? Ya. Ini teruskan. Ya itu lihat temennya kan kamu satu kelompok. Ayo lihat berdiskusi dengan kelompoknya.
Sudah? Ya. Kalau sudah, kita kelompok berapa dulu yang mau tampil pertama? Nah, sekarang kita presentasi hasil diskusinya. Kelompok 2 mau maju ke depan dulu apa kelompok 1 dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4. Mau mulai dari kelompok mana? Kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Maju ke depan, nanti Ibu tutup dulu ya. Ya, ini geseran. Sini. Apa yang kalian temukan dari tugas LKPD kelompok tadi? Menemukan apa? Lipatan 3. Polanya 3. Oh ya. Penjumlahan? Penjumlahan 3. Ya, ditambah ya? Ditambah 3. Baik. Terus? Nomor 2 dikalikan. Dikali 2. Dikali 2. Kalau yang mengamati pola bentuknya bagaimana gambarnya? Kotak. Yang gambar pertama kotak, yang gambar kedua bulat. Yang kalian temukan itu. Lalu masalah nyata jadwal. Ini matematika. Terus polanya bagaimana? 2 hari sekali. Ya. Bentar dulu, sini dulu. Ada yang ditanyakan ya? Kalian memperhatikan ya? Mana? Yuk, kita kasih 2 jempol. Hebat, hebat, hebat gitu ya. Kita kasih tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Silakan duduk, aplaus buat kelompok 2. Silakan. Yang maju selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. 18. Polanya bagaimana kelompok 1? Polanya? Tambah 3. Nanti dulu. Satu orang aja ngomongnya. Pola kedua dikali 2. Dikali 2. Lalu yang selanjutnya? Yang ketiga di kotak. Yang Lalu bulat. Ya. Yang Sabtu Indonesia 3 hari sekali. Nah, baik. Silahkan. Gimana? Susah nggak tadi ngerjainnya? Agak gampang. Baik, kasih tepuk apa buat kelompok 1? Tepuk apa? Tepuk jempol ya. Tepuk jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol. Baik. Kelompok selanjutnya, mau kelompok 4 dulu apa? Ayo kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo kelompok 3. Udah, satu aja yang ngomong, satu kelompok 1. Nomor 1 tambah 3. Ya. Nomor 2 kali 2. Ini kotak, ini bulat. Ini di Indonesia polanya 3 hari 3 pelajaran. Baik. Kita kasih tepuk apa? Hebat, 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 hebat. Kelompok 4 selanjutnya. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 sini. Sinian. Kelompok 4 yang ditemukan. Yang pertama 3 ditambah 3. Yang pola kedua dikali 2. Terus
Ya, betul. Terus yang masalah jadwal? Sabtu B Indonesia pola 3 hari sekali. Baik. Sila. Betul ya. Yuk, kasih tepuk. Kasih tepuknya buat kelompok 4. Yuk. Baik, terima kasih. Meluruskan untuk pengerjaan kelompok tadi ya. Jadi pola yang pertama betul tadi ya, ditambah 3. Yang kedua untuk pengenalan pola dikali 2. Kalau untuk gambar tadi sudah betul semua. Tetapi untuk jadwal, kan hari Senin apa? Hah? Hari Senin IPA, hari Selasa matematika, Rabu IPA lagi, Kamis matematika lagi, Jumat IPA, Sabtu matematika. Polanya 2 hari sekali ya, bukan 3 hari tapi 2 kali sehari. Baik ya, sudah diluruskan. Nah, sekarang Agung duduk. Ya. Nah, sekarang kalian di sini tugasnya adalah ini ya, mengerjakan tentang pola ya, melengkapi. Nanti setelah mengisi, Aku mau yang ini. nanti setelah mengisi kalian ke depan untuk merefleksi. Itu jangan gitu. Nggak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa. Ini yang kelompoknya Ibu ambil ya. Kelompoknya sudah selesai kan? Tugas kelompoknya tadi sudah ditulis ya, kelompok 2 ya. Mana kelompoknya? Kelompok. Silakan diisi. Kelompoknya tadi, tugas kelompoknya mana sini? Ibu lupa. Mana lagi satu lagi kelompok? Satu lagi tadi mana tugas kelompoknya? Ini. Silakan dikerjakan setelah kalian mempelajari tentang berpikir komputasional pengenalan pola. Silakan diisi untuk mengasah. Udah selesai? Ada yang sudah? Baik. Kalau yang sudah silakan kumpulkan dan kalian mengisi refleksi ya. Kalian mengisi refleksi. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini kalian selesai nanti mengisi refleksi. Silakan isi. Siapa yang duluan? Silakan ajukan. Kumpulkan.
kumpulkan di sini. Ya, silakan selanjutnya. Ya, nanti Agung dulu. Agung sudah selesai? Nanti dulu sebentar, tunggu Agung dulu. Agung udah? Udah. Ada yang ngeklik 2 kali Agung nih. Ya. Mana itunya mana? Ini pegang dulu. Nanti sebentar di sana duduk dulu. Nggak boleh kayak gitu. Dah. Yang selanjutnya silakan Yazdan. Dah. Baik, selanjutnya yang sudah Fatimah, silakan Fatimah. 1 kali aja, klik aja itu. Udah. Ya, udah muncul. Liana. Udah selesai? Baik. Udah selesai? Ayo Firman, udah selesai? Ayo Firman isi. Udah, silakan. Nanti sebentar. Silakan Reni. Ya, tunggu dulu sebentar. Kita merefleksikan. Udah dipikirkan ya, apa yang kalian akan. Ya, silakan. Udah gini, Jaki, Haidar. Ayo. Silakan refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah semua? Sudah ya? Baik, kita lihat. Wah, hijau semua. Ya, baik. Sekarang pelajarannya sudah itu ya selesai. Kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa saja? Kesimpulannya hari ini apa? Apa kesimpulannya? Ya, salah satu apa? Bagian penting. Ayo menyimpulkan pelajaran hari ini apa saja? Silakan. Bukan tentang pembelajaran tadi. Pengenalan pola, ada apa saja? Apa pengertiannya? Berpikir secara komputasional apa? Apa? Hah? Berpikir? Apa? Apalagi? Ayo Firman. Dengan cepat, betul. Ya, terus apa lagi? Yang lain? Berpikir dengan komputer katanya. Betul, apa lagi? Ya. Baik ya, Ibu simpulkan. Tadi semuanya sudah memberi ini. Semuanya sudah. Nah, Ibu simpulkan ya, dengarkan. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, salah satu bagian penting ya, yang berpikir komputasional adalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola yaitu kemampuan untuk menemukan kesamaan pengenalan pola ya atau keteraturan. Tadi sudah ya. Lalu berpikir secara cepat, komputasional secara cepat dan efisien. Lalu kita memahami masalah lebih cepat. Apalagi?
Apa? Apalagi? Hah? Ya, solusi yang terulang kita bisa memprediksinya ya. Baik, mungkin ada pertanyaan tidak? Askia, ada pertanyaan? Dekomposisi. Ya, dekomposisi tadi adalah masalah apa? Nah, masalah yang tadinya terlihat besar rumit, kita selesaikan lebih dengan bagian-bagian terkecil, yaitu. Nah, tadi kita belum nih. Firman nanyanya dekomposisi, padahal kita membahas tentang pengenalan pola. Nanti itu ya. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang dekomposisi. Nanti dibaca-baca, dicari tahu di internetnya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi tidak? Tidak? Ya. Baik. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan dari Ibu ya. Yang betul datangnya dari Allah, yang salah dari Ibu sendiri. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan istirahat keluar.